Oke, jadi materi selanjutnya adalah terkait dengan model predator dan prey. Predator prey ini, predator itu model pemangsa dan prey-nya mangsanya gitu ya. Kalau bingung mikir mangsa dan dimangsa, gampangannya bayangin aja begini. Kalau predator itu adalah karnivor gitu ya, macan atau harimau, sedangkan prey ini adalah herbivore yang menjadi mangsa dari harimau itu, mungkin rusa, mungkin kelinci gitu ya. Oke, jadi pada model predator dan prey yang sederhana, kita asumsikan bahwa populasinya itu cukup besar. Jadi saya punya ekosistem, katakan saya punya hutan dengan jumlah populasi harimau dan rusanya itu juga cukup banyak. Sehingga karena sangat banyak, saya bisa mengabaikan perbedaan karakter dari setiap individu gitu. Jadi saya tidak menganggap ada harimau kecil, ada harimau besar, ada harimau tua dan harimau yang remaja gitu ya. Rusanya juga saya anggap semuanya sebagai satu jenis rusa gitu, nggak ada rusa totol, nggak semuanya sama-sama dewasa lah gitu, nggak ada rusa yang kecil gitu ya. Jadi peluangnya untuk ketemu harimau itu sama. Kemudian pengaruh dari pestisida itu diabaikan. Nah ini sebetulnya kalau kita ngomongin pestisida itu model predator prey yang kita apa namanya, yang kita aplikasikan di serangga ya. Jadi kita lihatnya serangga sebagai makanan dari predatornya gitu. Mungkin serangga dimakan sama kodok gitu ya. Jadi kita melihat pengaruh bagaimana populasi dari kodok dan serangganya itu di jangka panjang. Karena biasanya ketika kita membicarakan predator dan prey itu di ekosistem, di ekologi, yang kita mau lihat adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan dari ekosistem itu. Jadi tidak ada yang punah, semuanya saling bertahan. Ketika misalkan saya contohkan tadi, kalau di sawah itu katak dan serangga gitu ya. Ketika tidak ada katak sama sekali, maka bisa jadi serangga itu populasinya akan meningkat tajam dan bisa menjadi hama gitu ya. Oleh karena itu diperlukan katak untuk mengendalikan populasi dari serangga tersebut, jadi tidak terlalu berlebihan dan tidak menjadi hama. Jadi itu tanpa pakai pestisida, dengan menghadirkan predator alami dari serangga, maka secara otomatis ekosistemnya bisa terjaga gitu ya. Atau jika serangganya itu tidak ada sama sekali, maka si katak ini malah yang akan menjadi hama, atau bisa jadi kataknya malah nggak ada, ikut punah. Kenapa? Karena nggak ada makanannya gitu ya. Kalau kita anggap bahwa memang hanya ada populasi serangga dan katak, tidak ada makanan selain serangga bagi katak, dan katak juga, kalau katak kalau serangga tidak ada katak masih bisa hidup ya. Kalau katak ketika tidak ada serangga dan hanya makanannya hanya si serangga itu, jadi dia tidak bisa hidup gitu kan. Jadi ketika serangganya punah, kataknya juga ikut punah. Nah padahal itu tidak kita harapkan gitu. Kita harapkannya adalah dua populasi tersebut, dua spesies tersebut tetap ada di jangka panjang. Jadi sekarang kita definisikan bahwa hanya ada dua populasi predator dan prey yang ada di ekosistem tersebut. Lalu prey itu bertumbuh secara eksponensial ketika predatornya itu tidak ada. Jadi ketika tidak ada predator, artinya dia tidak akan berkurang selain karena kematian alami. Karena tidak ada yang memakan dia kan gitu. Jadi dia akan bertumbuh secara eksponensial. Artinya lahan atau ekosistem yang ada itu tidak ada batasan. Jadi dia bisa menampung kalau serangga dan katak tadi masalahnya. Jadi kita anggap sawahnya itu berhektar-hektar dan bisa dihuni oleh tak hingga serangga gitu ya. Jadi dia bisa meningkat secara tajam, dan makanannya juga untuk serangga itu support gitu. Kita masih pakai sekarang pertumbuhan eksponensial yang tidak terbatasi oleh apapun. Oke. Sehingga untuk populasi prey itu sama ya, prey sama predator penambahannya karena ada kelahiran. Kelahiran ini kalau prey-nya serangga ya bertelur gitu ya berarti ya. Jadi prey itu sama-sama ada natural birth, predatornya juga natural birth, dan ada juga kematian alami gitu ya. Jadi sama-sama bisa mati alami karena tua gitu. Nah untuk prey itu ada kematian karena predator, karena dimangsa oleh predator, dan untuk
yang predator itu dia bisa bertambah karena adanya prey yang dimakan, dia bisa bertambah jadi predator baru kan ya. Jadi bukan tiba-tiba prey yang dimakan jadi predator, bukan sih. Jadi lebih logikanya lebih prey yang dimakan itu menjadi energi bagi predator untuk bisa berkembang biak dan menghasilkan anak atau keturunannya gitu ya. Nah, ini sistem equation yang saya ajukan untuk model ini. Ada dua kompartemen X dan Y, di mana B1 dan B2 ini adalah kelahiran alami dari prey, yang B2 adalah kelahiran alami dari predator. Lalu untuk yang prey dia berkurang secara alami karena kematian alami, dan dia juga berkurang sebanyak C1 karena dimangsa oleh predator. Kemudian karena prey yang dimangsa oleh predator, jadi kan oleh predator itu dijadikan energi untuk bisa berkembang biak. Jadi dia bisa dikonversikan menjadi predator baru dengan ada parameter tambahan F gitu. Jadi F-nya ini nilainya antara 0 dan 1 ya. Ketika dia bernilai 1, artinya itu satu predator yang dimakan akan jadi satu prey. Padahal sebetulnya nggak seperti itu juga gitu. Jadi biasanya F ini nilainya nggak 1 sih. Nggak sampai 1. Jadi selang bukan antara 0 dan 1. Oke, lalu di sini kematian akibat predatornya A2. Nah, dari model ini saya bisa peroleh solusi dari X dan Y-nya ini sebagai berikut. Ini pakai Octavia atau MATLAB. Jadi kalian bisa lihat yang biru ini adalah populasi untuk prey dan yang merah adalah populasi untuk predator. Populasi untuk yang prey itu ada beberapa puncak ya. Di sini ada osilasi ya. Jadi ketika prey-nya cukup tinggi, predatornya itu nggak terlalu tinggi. Predator itu populasinya itu mencapai puncak beberapa saat setelah prey-nya itu mencapai puncak. Jadi kalian bisa lihat di sini, predator itu baru mencapai puncak setelah prey-nya 1 hari sebelumnya mencapai puncak. Kalau hari ini serangganya itu banyak sekali, maka besok kataknya akan banyak sekali gitu. Sebetulnya ceritanya mau begitu. Begitu juga dengan titik yang minimumnya. Jadi ketika prey-nya ini minimum di sekitar hari keempat mau kelima, maka predatornya itu akan ke-7 ke-8 ya. Jadi dia mencapai minimumnya di sini. Nah, ini ada pergeseran begini, ada naik turunnya tapi tidak 0. Jadi nilai minimum prey-nya ada di sekitar 40, sedangkan minimum predatornya ada di sekitar 50. Sedangkan untuk maksimumnya kita bisa lihat di sini dan di sini. Nah, ini hal yang kita harapkan. Jadi di setiap waktu itu tiap populasi itu tetap ada gitu ya, nggak punah. Kemudian saya bisa menyederhanakan persamaan yang di sini. Itu B1-nya saya tulis sebagai B1 min A1 sebagai beta 1, min alfa 2 sebagai B2 min A2, C2 sama dengan FC1, sehingga lebih sederhana ya dilihatnya seperti ini. Dan C1 C2 itu kita sebut sebagai interaction parameter atau parameter interaksi. Dengan C2-nya sebetulnya fungsi dari C1 ya. Nah, model ini itu kita sebut sebagai Lotka-Volterra Predator Prey System karena penemunya adalah Lotka dan Volterra. Riset pertama yang mengkaji tentang ini adalah Lotka dan Volterra. Jadi ini adalah model paling sederhana untuk masalah ekologi, di mana ada dua populasi prey dan predator di dalam suatu ekosistem. Nah, ini hasilnya seperti itu ya. Oke, kita bisa memodifikasi. Kayaknya kalau yang tadi terlalu sederhana, Bu. Saya mau memodifikasi. Modifikasinya dengan apa? Modifikasinya di sini saya ada pengurangan sebanyak P1X. Jadi yang pertama, modifikasi pertama yang saya lakukan itu adalah dia berkurang si prey-nya itu berkurang sebanyak P1X, si predatornya berkurang sebanyak min P2Y, di mana P1 dan P2 ini adalah pemanenan di tiap populasi. Jadi anggaplah gitu ya, anggaplah bahwa serangganya itu dipanen, si kataknya juga dipanen sebesar P1 dan P2. Nah, ini jadi kita bisa lihat ini ya. Sebentar, coba saya lihat ya, ini itu sehingga, atau kalian juga bisa lihat ini sebagai kematian alaminya gitu ya, tapi yang predatornya itu berkurang juga karena dipanen gitu, sedangkan prey-nya nggak dipanen. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini lebih kalau ini di batasnya di 170 ya, 170, di sini 210, maka kita peroleh di sini
turun sedikit untuk prey-nya, nggak sampai 210, sedangkan untuk predatornya lebih kecil, turun di 140 ya. 140 dengan puncaknya juga lebih duluan prey untuk mencapai puncak dibandingkan yang predator ya. Ini yang berikutnya, modifikasinya apa? Modifikasinya bisa kita lakukan dengan menambahkan logistic equation. Kalian sudah belajar di single population model bahwa ada model pertumbuhan populasi selain eksponensial, kita juga punya model pertumbuhan logistik. Model pertumbuhan logistik di mana carrying capacity, jadi dia dibatasi oleh kapasitas lingkungan, gak bisa menampung yang sampai tak hingga individu gitu ya, dia terbatas sampai K individu, maka kita punya batas carrying capacity-nya adalah K, sehingga kita bisa masukkan model pertumbuhannya bukan eksponensial tapi model pertumbuhan logistik dengan formulasinya begini ya. Ini bisa kalian cek di model di slide yang single population model, dan dia berkurang karena berinteraksi juga prey-nya, jadi bertumbuh secara logistik, berkurang karena dimangsa oleh predator, dan predatornya bertambah karena memakan prey, dan juga berkurang karena adanya kematian ya. Nah, kalau pakai model logistik ini apakah artinya prey-nya tidak ada kematian? Ada. Kalau menggunakan model logistik, kematian alami prey itu diakibatkan karena kompetisi di dalam spesiesnya sendiri untuk memperebutkan lahan untuk bertahan hidup ya. Nah, jadi dengan model yang di sini, ketika kita batasi kapasitas lingkungannya, maka saya bisa peroleh solusinya seperti ini. Tetap predatornya itu puncaknya setelahnya prey, namun ketika berjalannya waktu atau puncak dari solusi, puncak dari jumlah maksimum dari prey itu akan semakin menurun secara eksponensial ya. Begitu juga ini berosilasi tapi selalu menurun gitu. Begitu juga dengan prey, juga dia akan semakin menurun. Nah, menurunnya tapi bukan ke nol ya, karena kita juga tidak mengharap dia ke nol. Kalau di nol kan artinya dua-duanya punah. Nah, ini untungnya dia menujunya ke suatu nilai 100 gitu ya. Jadi ini sebetulnya lebih harus diperpanjang lagi ya. Oke. Ini kita yang di sini tuh kita sebut biasanya sebagai titik kesetimbangannya. Jadi titik yang di sekitar dia berosilasi nih biasanya kita sebut sebagai titik-titik keseimbangan. Jadi dia muter-muter tapi ke daerah titik kesetimbangannya. Kemudian untuk tadi kan prey dan predator ya, jadi saling memangsa. Bagaimana kalau spesiesnya saling berkompetisi? Jadi ceritanya ini seperti harimau dengan singa gitu. Mereka saling berkompetisi untuk memakan rusa gitu kan. Jadinya berkompetisi bukan saling memangsa ya. Asumsinya sama, kita punya populasi yang cukup besar sehingga fluktuasi dari setiap individu bisa kita abaikan. Lalu two species model reflect the ecosystem sufficiently accurate. Jadi cukup bisa menggambarkan spesies ekosistem tersebut, dan setiap populasi kita asumsikan dulu populasi macan maupun populasi singanya itu tumbuh secara eksponensial. Jadi saya punya dua populasi, kita sebut saja spesies X dan Y, di mana ada laju kelahiran lalu ada laju kematian. Maka kita bisa konstruksi modelnya sebagai berikut ya. Jadi B1 karena ada kelahiran di populasi X, B2 karena kelahiran di populasi Y. Nah, di sini perbedaannya. Kalau yang predator prey yang di sini negatif dan yang di sini positif. Ketika kita menggunakan model kompetisi di mana X dan Y-nya saling berkompetisi, maka ketika ada interaksi antara singa dan macan pasti berkurang ya, tidak bisa bertambah gitu. Karena ketika mereka bertarung yang bisa diperoleh atau yang dihasilkan adalah berkurang gitu laju pertambahan populasinya. Jadi populasinya akan selalu berkurang gitu. Nah, bisa berkurang di X dan bisa berkurang di Y. Minimal berkurangnya apa? Luka minimal. Jadi nggak sampai mati bisa jadi, atau minimal luka, atau minimal cedera gitu ya. Jadi dia akan berkurang sebesar C1 dan C2. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai, kalau tadi model Lotka-Volterra atau model Lotka-Volterra predator prey ya. Kalau yang di sini itu kita sebut sebagai Gauss equation, persamaan Gauss. Ini simulasi yang kita peroleh dari sistem ini dengan parameter tertentu yang akan kalian lakukan di praktikum ya. Jadi ada di modul yang saya yang untuk kelas saya juga ada modulnya untuk ini, jadi bisa kalian coba sendiri.
pakai Octave bisa atau pakai Maple juga bisa. Nah, ini untuk competing species model ini terlihat bahwa yang spesies X itu dia menuju 0 atau dia punah, sedangkan spesies Y yang akan menguasai ekosistem ya. Nah, ini sebetulnya bergantung dari apa, Bu? Bisa begini, bergantung dari nilai B1, B2, C1 dan C2. Kalian bisa main-main nanti di praktikum. Kemudian untuk yang simulasi kedua di sini ini modifikasinya. Jadi sama, ada kelahiran untuk spesies X, kelahiran spesies Y, kompetisi karena kompetisi pada efek kompetisi pada spesies X dan efek kompetisi pada spesies Y. Nah, yang ini saya gunakan apa? Ini sebetulnya kan kompetisi dengan dirinya sendiri ya. Atau kalau di kalian keluarkan X-nya itu bisa menjadi logistic equation. Jadi kalau yang ini adalah pertumbuhan, setiap spesiesnya kita asumsikan eksponensial. Kalau yang di sini spesies X dan Y kita asumsikan pertumbuhannya secara logistik. Nah, ketika kita gunakan pertumbuhan logistik, ternyata spesies X yang biru itu menuju ke 0 walaupun dia sempat puncak. Jadi puncaknya lebih cepat, lebih tinggi. Kalau di sini dia puncaknya di jam ke-20 dan tingginya cuma sekitar 2,5 gitu ya. Kalau yang di sini itu di waktu 40 dan tingginya hampir 9. Jadi dia lebih cepat untuk mencapai titik maksimum, lalu turunnya lebih lama gitu ya, lebih lama waktunya. Dan untuk spesies Y karena dia punya terbatas oleh carrying capacity, dia menuju ke nilai carrying capacity-nya yaitu 6 ya. Oke. Kemudian ini adalah model perang. Nah, kalau model peperangan itu kalian sudah belajar di persamaan beda atau sistem persamaan beda, saya lupa, di materi ke-1 atau ke-2 itu saya memberikan materi tentang model perang tapi menggunakan persamaan beda ya. Kalau di situ itu model perang antara pasukan Inggris dan Prancis ingat saya. Nah, kalau di sini kita mau membuat atau mengkonstruksi model perang dengan menggunakan persamaan diferensial biasa, bukan persamaan beda ya. Jadi asumsinya sama, kita asumsikan cukup besar sehingga perbedaan antara individu bisa diabaikan. Lalu tidak ada pengaruh lain selain karena perang. Jadi tidak ada ceritanya, nggak ada yang kehausan, nggak ada yang kena penyakit gitu ya pasukan perangnya. Jadi memang murni karena perang saja. Nah, jadi kemungkinannya apa? Ketika ada perang itu kemungkinannya nggak mungkin nambahkan pasukannya di medan perang. Yang ada adalah kematian. Kematian karena apa? Karena berkompetisi dengan pasukan yang lain. Ya, jadi kita bisa gunakan model kompetisi tapi tanpa kelahiran sebetulnya di sini. Mengadaptasi model kompetisi tanpa kelahiran. Jadi diasumsikan bahwa ketika ada perang maka kerusakan yang dialami oleh pasukan, katakan pasukan merah, kerusakannya akan proporsional dengan banyaknya pasukan biru. Sedangkan kerusakan yang dialami pasukan biru akan proporsional dengan banyaknya pasukan merah. Ya, wajar ya kan karena dia diserang terus. Dan random fire, ya ini proporsional dengan jumlah ini ya, jumlah pasukannya. Oke, jadi untuk pasukan yang merah itu akan berkurang sebanyak minus ya, berkurang. Jadi dia akan berkurang sebanyak alfa 1 pasukan biru, lalu pasukan biru juga berkurang sebanyak alfa 2. Oke. Nah, ini simulasinya. Jadi untuk yang ini saya gunakan parameter-parameter yang berbeda ya. Nah, untuk model yang ini yang paling sederhana ini ternyata ketika dua-duanya selalu berkurang, nggak ada yang menang ya. Jadi dua-duanya selalu sama-sama akan mengalami kerusakan, tapi yang bisa bertahan sampai akhir sepertinya pasukan merah karena dia nggak sampai 0 gitu. Sedangkan kalau pasukan biru itu dia akan sampai sangat mendekati 0, bahkan bisa tembus negatif gitu ya. Tapi karena negatif tidak punya arti secara fisik, maka nggak perlu kita tampilkan juga gitu. Nah, untuk model ini, jadi kalau yang ini dia kerusakannya proporsional dengan pasukan lawan. Sedangkan kalau yang ini modelnya jadi yang pasukan merah itu berkurang dengan banyaknya pasukan B, sedangkan pasukan B itu berkurang sebanyak interaksi pasukan B dan R. Maksudnya apa? Jadi ceritanya kalau pasukan B ini dia harus pasukan rednya yang lebih menggunakan peralatan tradisional. Kebalik. Jadi B-nya yang pakai peralatan tradisional, sedangkan R-nya itu yang lebih modern gitu ya.
Ketika R-nya lebih modern, maka R sama B-nya karena pakai tradisional jadi harus interaksi langsung kan ya dengan R, dan R-nya akan berkurang dengan banyaknya B gitu, tanpa harus berinteraksi langsung. Nah, ini kita bisa peroleh hasilnya begini. Jadi Red Army-nya akan menang di hari ke-6 ya. Sedangkan yang Blue-nya di hari ke-6 itu dia sudah 0 gitu. Nah, yang ketiga adalah dua-duanya harus pakai interaksi langsung. Artinya nggak pakai senjata jarak jauh gitu ya, tapi dia pakai peperangan secara langsung, face to face, orang per orang di dalam pasukan. Kita bisa dapat modelnya yang ini, dimana ternyata R-nya itu bisa turun sampai 0, sedangkan B-nya yang malah bertahan. Tentu saja ini bergantung kepada nilai C1 dan C2-nya ya. Oke, yang terakhir adalah terkait rise and fall civilization. Jadi ini adalah model empire sebenarnya. Jadi ini model FT itu adalah peasant class, yang B itu banditnya, yang R itu ruling class. Jadi R itu seperti pembuat kebijakan atau ya pejabat-pejabat gitulah, pejabat-pejabat di komunitas tersebut. B ini adalah penjahatnya, dan F itu rakyat jelata gitulah. Nah, ini modelnya yang dipropose itu seperti ini, di mana F-nya itu bertumbuh secara logistik dan dia berkurang karena ada yang direkrut menjadi bandit gitu ya. Jadi dia ada yang direkrut menjadi bandit sebesar A F kali B per B plus F gitu ya. Nah, ini berubah ke sini jadi ada yang direkrut menjadi bandit sebesar ini dengan sukses perekrutannya E gitu ya. Lalu ada yang mati, yang di bandit ada yang mati karena ini ya mati alami ini dianggapnya, dan ada yang berkurang karena bertemu dengan pihak berwenang gitu. Jadi ini berkurang karena bertemu dengan pihak berwenang, R-nya itu kan ruling class ya. Lalu yang di sini ini yang ruling class, jadi ya orang penguasanya itu juga direkrut dari rakyat jelata. Jadi ada yang pindah ke sini dan ada yang pindah ke sini gitu ya. Ketika dia tidak berhasil, jadi ceritanya itu ketika orang rakyat jelatanya itu berhasil diprovokasi untuk menjadi penjahat, dia akan berubah menjadi jahat. Tapi jika tidak berhasil, dia malah bisa menjadi pemimpinnya gitu. Jadi seperti polisinya, aparat keamanannya. Okay. Lalu ini yang orang rakyat jelatanya juga berkurang sebanyak F dikali R. Jadi ini banyak interaksi antara rakyat jelata dengan pihak berwenangnya. Ya, ini dalam bentuk sosialisasi sebetulnya. Jadi ini main MB, ini main GR, ini karena ada yang meninggal alami ya. Kalau kita jalankan hanya itu nilainya 2. Hanya nilainya 2 itu gini ya. Jadi untuk setiap populasinya itu menuju ke suatu nilai di tahun ke 150 gitu. Ini sebenarnya satuan waktu sih, jadi bisa tahun bisa hari gitu ya, tergantung parameternya. Jadi di 150 itu akan menuju ke titik kesetimbangannya. Jadi yang H sama dengan 2 itu di jangka panjang ketiga populasi itu selalu ada. Jadi ada orang yang jadi senjata, ada orang yang jadi bandit, dan ada juga orang yang menjadi aparat keamanan ya, atau pembuat kebijakan. Kemudian yang di sebelah kanan ini ketika hanya saya pasang 0,1. Ketika hanya 0,1 ternyata untuk rakyat jelatanya yang pernah hampir 0 ya. Hampir 0 tapi naik lagi 0, ini yang lebih mengerikan. Kenapa? Karena pada suatu titik itu, pada suatu waktu bisa jadi total rakyat jelatanya nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada sama sekali dan lebih tinggi si banditnya. Ini yang waktu di sini kan jadi membahayakan gitu ya. Lalu yang di sini ini rakyat jelatanya banyak dan tidak ada bandit dan ada polisinya gitu ya. Jadi ini lebih asik lah kalau yang di sini, lebih aman gitu ya lingkungannya. Nah yang bahaya tuh yang waktu di sini paling minimum, di sini maksimum, dan di sini ada gitu. Jadi rakyat jelatanya hampir nggak ada, yang ada hanya penjahat dan juga pihak kepolisian. Jadi yang bertarung dua ini ya gitu, itu lebih ada dua kubu, betul-betul dua kubu gitu ya. Jadi simulasi-simulasi ini akan kalian pelajari di praktikum lewat modul. Silakan dicoba-coba nanti di praktikumnya. Begitu kuliah saya hari ini.
silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup WA ya yang sudah kita punya, nggak perlu ada tugas dulu agar sedikit refreshing dengan minggu kemarin kan sudah UTS ya. Saya akhiri kuliahnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap jalankan protokol kesehatan dan tetap sehat ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.